Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semua sehat ya? Sehat. Silahkan dinyalakan dulu kameranya. Kamera semua dinyalakan dulu. Untuk hari ini nanti kita akan belajar matematika. Nah, kita akan belajar bersama ya anak-anak. Untuk persiapan anak-anak nanti, hari ini kita belajar matematika. Yang kemarin anak-anak sudah belajar apa? Ya, kemarin sudah belajar tentang apa? IPA dan BI. Ya, IPA dan bahasa Indonesia. Sekarang matematika. Nah, untuk matematika ini jangan takut ya. Biasanya kalau dengar matematika mesti matematika, mesti takut. Nah, ini untuk hari ini jangan takut dengan matematika. Kita nanti belajar bersama matematika mulai dari awal. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Doa selesai. Akan saya share screen, semua sudah siap ya. Saya bagikan layar dulu. Aira belum. Sudah kelihatan di layar anak-anak? Sudah. Ya. Ini matematika kelas 6. Pada hari ini nanti kita akan belajar tentang bilangan. Nah, di belajar bilangan ini nanti ada yang kita pelajari operasi hitung. Itu bisa operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian ada FPB dan KPK, pecahan, perbandingan, dan skala. Untuk hari ini nanti kita akan belajar yang operasi hitung terlebih dahulu. Kita pelajari satu-satu. Nah, untuk pengurangan anak-anak sudah pasti bisa semua ya. Pengurangan itu sangat mudah. Untuk pengurangan, contohnya seperti ini. Ini ada pengurangan ribuan. Berapa dikurangi berapa ini? 3.870 dikurangi 2.650. Silakan dihitung siapa yang paling cepat bisa langsung menjawab. Sudah disiapkan alat tulisnya apa belum di sebelah anak-anak? Nah, kalau sudah, siapa bisa percepat? 3.870 dikurangi 2.650. Silakan yang sudah ketemu bisa menjawab. 1.220. Berapa? 1.220. Nah, ini Siva dan Verita sudah menemukan jawabannya 1000. Ini 3.870. Caranya kita coba dikurangi cara susun seperti ini. Kita lihat hasilnya. Apakah betul jawaban mereka? Ya. 1.220. Ini dengan cara susun seperti ini. Harusnya kalau nggak
Sudah terlihat angkanya? Sudah. Tadi tidak kelihatan ya? Nah, sekarang coba dijumlahkan ini. Penjumlahan hasilnya berapa? 6.645. Nah, kita lihat ya, ini caranya seperti ini. 4.720 ditambah 1.925. Coba hasil anak-anak sudah betul apa belum? Ya, 6.645. Cukup mudah ya untuk pengurangan dan penjumlahan. Kita lanjutkan penjumlahan bilangan bulat. Sekarang langsung penjumlahan bilangan bulat. Kita hanya mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari dulu ya. Penjumlahan bilangan bulat ini juga sudah anak-anak pelajari. Kita lanjutkan contohnya penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Ada yang sudah tahu jawabannya ini? Ada bilangan bulat positif dan negatif. Nah, ada yang sudah bisa menjawab. Coba, ini 380 bilangan positif ditambah negatif 50. Berarti jawabannya nanti positif apa negatif? Jawabannya positif apa negatif? Positif. Ya, positif. Berapa hasilnya? 330. 330 kita lihat ya. Nah, jadi seperti ini. Betul, hasilnya 330. Nih. Terus kita coba lagi. Untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ini bisa anak-anak amati. Positif kali positif sama dengan positif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Nah, untuk yang pembagian positif dibagi positif hasilnya positif. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Nah, untuk menghafalkan ini cukup mudah. Anak-anak tinggal melihat tandanya. Apabila tandanya sama, contohnya ini tanda sama positif dan positif, hasilnya adalah positif karena tandanya sama. Begitu juga dengan yang negatif. Apabila tandanya negatif dengan negatif sama ya, itu hasilnya pasti positif. Pembagian juga begitu. Positif dan positif sama. Ini juga sama, hasilnya pasti positif. Itu untuk menghafalkan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Apabila tandanya berbeda seperti ini, positif kali negatif ini kan berbeda. Jadi hasilnya adalah negatif. Untuk pembagian perkalian sama saja ya. Anak-anak bagaimana? Ada yang ditanyakan untuk ini perkalian dan pembagian bilangan bulat untuk tanda-tanda? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Bisa kita lanjutkan? Nah, kita lanjut ya. Ini tadi cara menghafalkannya, kalau sama berarti hasil positif, kalau berbeda berarti hasilnya negatif. Kita lanjutkan. Ke contohnya. Ini ada contoh negatif 20 dikali negatif 25. Coba anak-anak kerjakan dulu.
Berapa hasilnya ini nanti? Positif apa negatif? Sana anak coba dulu. Berapa hasilnya? 500. 500. Bilqis ya. Positif apa negatif? Positif. Positif. Kita coba apakah betul jawabannya? Betul. Jadi ini sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Kita coba lagi contoh berikutnya. Nih, 750 positif ya, dibagi negatif 50. Yuk, berapa jawabannya? 15. Berapa? 15. Negatif 15. Ya, negatif 15. Karena ini tandanya positif dan negatif, tanda berbeda. Jadi hasilnya pasti negatif. Kita lihat jawabannya. Ya, betul, negatif 15. Ini ya. Itu tadi contoh untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ini tanda sama hasil positif, tanda berbeda hasilnya negatif. Kita lanjutkan. Nih, nah tanda apa itu? Nah, ini untuk apa? Ada yang sudah pernah tahu? Ada tanda kurung, ada tanda bagi, kali, tambah, dan kurang. Untuk apakah tanda itu? Ini bisa kita pakai dalam operasi hitung campuran bilangan. Nah, misalnya ini, kalau nanti anak-anak menemukan tanda kurung, ini kurung kan di atas sendiri ya, ini tanda kurung posisinya. Bawahnya ada tanda kali atau bagi, bawahnya lagi ada tanda tambah atau kurang. Nah, ini maksudnya jika nanti di operasi penjumlahan atau pengurangan bilangan ada tanda kurung, berarti tanda kurung yang dihitung pertama kali. Baru menghitung bilangan dengan tanda yang lain. Tuh, jadi yang pertama dihitung tanda kurung. Kalau tanda kurung tidak ada, anak-anak menghitungnya tanda kali atau bagi dulu, baru ke penjumlahan. Nah, urutannya seperti itu. Jadi pertama tanda kurung, kemudian tanda kali atau bagi, terakhir tanda tambah atau kurang. Itu cara menghitung operasi hitung campuran. Kita langsung ke contoh ya. Ini contohnya. 700 dikali negatif 5 ditambah negatif 50. Pertama yang kita hitung yang mana dulu? Kali. Ya, tanda kali. Jadi 700 dikali negatif 5. Itu yang kita hitung dulu. Berapa hasilnya? 700 kali negatif 5. Positif dan negatif. Berapa hasilnya? Ada yang tahu? 3.550. Positif apa negatif? (3.500) positif apa negatif ini? Negatif. Negatif karena campur ya, tandanya tidak sama. Ada positif atau negatif, jadi hasilnya negatif. Baru ditambah dengan 50. Ini negatif 3.500 ditambah negatif 50. Ini tandanya sama. Hasil akhirnya berapa anak-anak? Ya, berapa hasil akhirnya? 17.
Hasil akhirnya negatif 3.500 ditambah negatif 50. 3.600. 3.600. Ada jawaban lain? Jawaban lainnya lagi ada selain 3.600? Coba siapa yang menemukan jawaban lain? Negatif 3.550. 3.550, negatif 3.550. Ada yang lainnya lagi? Ada lagi jawabannya lain? Tidak? Kalau tidak ada, coba kita lihat jawaban yang betul. Ya, yang betul negatif 3.550. Jadi yang negatif 3.600 tadi kurang betul ya. Yang betul yang negatif 3.550. Kita coba lagi. Contoh berikutnya. Siap-siap ya. 500 dibagi 50 dikurangi negatif 20. Yang kita hitung pertama yang mana anak-anak? Yang dihitung dulu yang mana? Bagi. Yang pembagian apa pengurangan? Pembagian. Ya, yang pembagian dihitung dulu. Hasilnya berapa? Dibagi 50, hasilnya berapa ya? 10. Berapa? 10. 10. Ini menjadi tanda apa? Kurang dan negatif. Jejer. Kalau jejer jadi tanda tambah ya. Nah, ini kurang dan tanda negatif. Kalau jejer seperti ini berubah jadi tanda tambah. Kita lihat. Ya, 10 ditambah 20. Hasil akhirnya berapa? 30. Ya, betul. Kita lihat. 30. Betul ya anak-anak ya. Bagaimana? Masih semangat? Kita lanjutkan lagi? Masih. Ya, lanjut terus ya. Terus sampai kapan? Sampai sore? Yo capek lah sampai sore yo. Nah, sekarang ke pangkat 2. Sudah siap anak-anak? Kita ke pangkat 2 dan akar pangkat 2. Atau kita mengulang tadi, kalau belum paham kita ulangi lagi yang tadi, atau kita lanjut ke pangkat 2. Lanjut. Bagaimana? Lanjut apa kembali diulangi lagi yang tadi? Lanjut. Lanjut ya, siap. Kita lanjutkan ke pangkat 2 dan akar pangkat 2 ya. Nih. Perkalian antara dua bilangan yang sama itu dapat ditulis dalam bentuk pangkat 2. Misalnya 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Jadi dua bilangan yang sama, kembar bilangannya, itu dapat ditulis dalam bentuk pangkat 2. Anak-anak apakah mencatat ini? Ini tidak perlu dicatat, tidak apa-apa ya. Karena di buku anak-anak sudah ada, di buku yang pinjam dari sekolah itu. Buku ini loh ya. Nah, di buku ini sudah ada. Ini saya rangkum, saya bagikan di layar ini, tapi di buku ini juga sudah ada ya. Tidak dicatat gue. Nih, perkalian antara dua bilangan yang sama tadi bisa ditulis dalam bentuk pangkat 2. Nah, hasil pangkat 2 dari suatu bilangan
disebut apa? Kalau dua bilangan dikalikan, bilangan sama itu pangkat 2. Nah, hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut, ada yang tahu ini disebut apa? Disebut, Akar pangkat 2. ya, disebut akar. Coba kita lihat hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut apa? Nah, disebut bilangan pangkat 2. Nih, hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut bilangan pangkat 2 atau biasa kita menyebutnya dengan bilangan kuadrat. Nih, jadi bisa kita sebut bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Gimana? Ada yang masih bingung, yang ditanyakan, boleh saya jelaskan mana yang belum dipahami. Untuk ini, penjelasan ini dulu. Lanjut, apa diulangi lagi? Lanjut. Ya, lanjut ya. Nanti ada contoh-contohnya. Nah, ini bentuknya. Bentuk pangkat 2 atau bilangan pangkat 2 dengan perkalian dua bilangan yang sama. Contohnya A kuadrat atau A pangkat 2, bentuk perkaliannya A kali A. Jadi hanya dua perkalian dengan angka yang sama atau bilangan yang sama. Kita lanjutkan. Sekarang ke akar pangkat 2. Kalau tadi bilangan kuadrat, sekarang ke akar pangkat 2. Akar pangkat 2 atau disebut juga dengan akar kuadrat itu merupakan kebalikan dari pangkat. Jadi kebalikannya yang tadi ya. Contohnya ini. A kali A sama dengan B. Nah, ini B kuat. Ini apa ini? Dibaca apa? Akar pangkat 2 dari B sama dengan A. Jadi kalau ditulis perkalian gambar seperti ini, jawabannya nanti B. Akar pangkat B sama dengan A. Ini. Jadi ini dibaca akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari B. Ini untuk akar pangkat 2. Nah, selanjutnya apa ya ini ya? Nah, apa yang akan muncul di sini ada penjelasan tentang akar pangkat 2. Cara mencari akar pangkat 2 dengan mudah. Coba anak-anak amati video berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Suaranya tentang sudah terdengar, cara anak-anak? mengerjakan akar kuadrat dari suatu bilangan 100 sampai Ya. sebelumnya dan tegaskan bahwa cara yang akan kakak sampaikan ini hanya bisa digunakan pada bilangan hasil dari bilangan kuadrat. Misalnya, berapakah akar dari 64? Ayo, berapa? Ada yang ingat? Oke, Berapa? misal kalau adik-adik lupa, adik-adik bisa menulis bilangan kuadrat. Misal yang kita butuhkan itu hanya 0 kuadrat sampai 9 kuadrat. Oke, kakak sarankan agar supaya adik-adik juga menghafalnya, supaya nanti mau mengerjakan bisa lebih cepat. Oke. Nah, jadi yang ini di kotak putih ini harus dihafalkan agar nanti cepat mengerjakan akar pangkat 2 untuk angka yang seratusan sampai ribuan. Jadi ini harus hafal dulu ya. Kalau kita lihat dari tabel bilangan kuadrat yang sudah kita tulis ini, bilangan kuadrat yang hasilnya 64 itu kan 8 kuadrat. Maka akar dari 64 adalah 8. Nah, kalau bilangannya itu bukan hasil dari bilangan kuadrat, maka tidak bisa menggunakan cara yang akan kakak sampaikan. Misalnya akar dari 17
atau akar dari 35. Nah, itu tidak bisa karena 17 dan 35 itu bukan hasil dari bilangan kuadrat. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kalau soalnya itu hanya puluhan, kita bisa mudah nih jawabnya. Cukup dengan melihat tabel bilangan kuadrat mulai 0 kuadrat sampai dengan 9 kuadrat yang sudah kita tulis ini, kita sudah tahu jawabannya. Nah, sekarang kalau soal akar kuadratnya itu jangannya mulai ratusan sampai ribuan. Misal akar dari 196, itu kan nggak ada tuh di tabel bilangan kuadrat yang sudah kita tulis ini. Karena itu kita butuh cara. Nah, cara inilah yang akan kakak sampaikan. Oke, di sini kakak sudah siapkan 3 contoh soal sebagai bahan latihan kita. Yang pertama, akar dari 196. Yang kedua, akar dari 1369. Dan yang ketiga, akar dari 1296. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Kita coba sama-sama ya. Soal yang pertama yaitu berapakah hasil dari akar 196? Nah, sebelum memulai, kakak ingatkan, kalau kita mau menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000, pasti nanti jawabannya ada 2 digit. Ingat ya, pasti 2 digit. Oke, kembali lagi ke soal tadi. Berapa hasil dari akar 196? Oke, langkah pertama kita siapkan bilangan kuadrat mulai 0 kuadrat yang sudah kita tulis tadi. Kemudian langkah kedua, pisahkan 2 angka dari kanan, 1, 2. Nah, sekarang sudah menjadi 2 bagian. Bagian kiri yaitu 1 dan bagian kanan 96. Kalau sudah, langkah ketiga kita cari jawaban namanya atau puluhannya. Caranya yaitu dengan mencari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati bilangan bagian kiri. Nah, di sini bagian kirinya kan 1. Berarti kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1 adalah 1 kuadrat. Karena 1 kuadrat hasilnya adalah 1 pas. Maka digit pertama jawabannya adalah 1. Maka cari jawabannya atau satuannya. Caranya yaitu dengan mengurangkan hasil dari 1 kuadrat tadi dengan angka bagian kiri, sehingga menjadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, hasil pengurangan ini jika dibandingkan dengan hasil digit pertama tadi lebih kecil atau lebih besar? Hasil pengurangannya 0, sedangkan hasil digit pertamanya adalah 1. Berarti hasil pengurangannya lebih kecil. Oke, selanjutnya kita perhatikan angka satuan bagian paling kanan. Di sini angka satuannya adalah 6. Sekarang kita cari berapa kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 6. Nah, di sini ada 4 kuadrat, yaitu 16 punya angka belakang 6, dan 6 kuadrat yaitu 36 juga punya angka belakang 6. Nah, karena tadi hasil pengurangannya itu lebih kecil antara 4 dan 6 ini, maka kita pilih yang kecil yaitu 4. Nah, untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah 14. Coba anak-anak sekarang kita coba sama-sama. Kalau tadi kan akar pangkat 2 dari 196. Sekarang coba anak-anak cari akar pangkat 2 dari 169. Akar pangkat 2 dari 169. Berapa? 13. Ya, 13. ya betul, 13. Jadi kita lihat angka yang depan 1 ya. Berarti nanti jawabannya pasti 1. Kemudian angka belakangnya 3. Nah, yang sama dengan 3 itu adalah ke belakangnya 9. Nah, 9 ini sama dengan 3. Jawabannya adalah 13. Coba satu kali lagi. Akar pangkat 2 dari 225.
Tapi langsung ya Pak Meri. Pangkat 2 dari 225. Berapa? 15. 15, betul. Berarti sudah bisa ya cara cepat untuk menghitung akar pangkat 2. Nah, kita lanjutkan lagi penjelasan berikut. Maka kita pilih yang kecil 69. Sekarang ke ribuan Caranya ya. sama dengan soal sebelumnya. Tadi ratusan, Pertama-tama sekarang kita ribuan. pisahkan dua angka dari kanan. 1, 2. Nah, sekarang menjadi dua bagian. Bagian kiri yaitu 13 dan bagian kanan yaitu 69. Setelah itu kita cari jawaban digit pertamanya. Jawaban digit pertamanya kita peroleh dari bilangan kuadrat dan hasilnya mendekati bilangan bagian kiri. Nah, di sini bagian kirinya kan 13. Maka kita cari nih berapa kuadrat yang hasilnya mendekati 13. Nah, bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 13 adalah 3 kuadrat, yaitu 9. Kalau 4 kuadrat hasilnya 16. Kebanyakan, maka tidak boleh. Oke, jadi jawaban digit pertamanya adalah 3. Setelah digit pertama kita peroleh, selanjutnya kita cari jawaban digit keduanya. Caranya, pertama-tama kita kurangkan hasil dari 3 kuadrat tadi dengan 13, angka bagian kiri. Selanjutnya 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Nah, sisa dari hasil pengurangan ini adalah 4. Sekarang kita bandingkan sisa hasil pengurangan tersebut dengan hasil digit pertamanya. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Ya, Lebih benar besar. sekali. Sisa hasil pengurangannya lebih besar. Karena lebih besar, maka nanti kita pilih yang ekornya besar. Oke, sekarang kita lihat angka satuan bagian paling kanan. Di sini angka satuannya adalah 9. Nah, kita cari nih bilangan kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 9. Nah, bilangan kuadrat yang belakangnya 9. 3 pangkat 2. Satunya ada lagi? 7 pangkat 2. Ya, jadi selain 3, 7 kita tebak dulu ya sebelum video ini lanjut. Jadi yang 9 itu bisa kita tuliskan 3 dan 7. Karena ini tadi lebih besar, berarti kita bisa mengambil angka yang mana? 3 apa 7 yang kita ambil? Yang lebih besar? Angka 7. Nah, jadi nanti jawaban kita 37. Kita lanjutkan lagi, coba betul apa salah ya. Oke, di sini bilangan kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 9 itu adalah 3 kuadrat dan juga 7 kuadrat. Nah, karena sisa hasil pengurangannya tadi lebih besar dari hasil digit pertama, maka kita pilih yang ekornya besar. Antara 3 dan 7, yang lebih besar adalah 7. Maka hasil digit kedua adalah 7. Nah, untuk soal yang kedua, jawabannya adalah 30. Nah, betul ya, berarti jawaban kita tadi 37. Sekarang bisa kita lanjut ke contoh ya. Nah, anak nanti bisa menghitung sendiri untuk contohnya. Contoh yang pertama, 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat. Kalau dituliskan perkalian, bentuk perkaliannya bagaimana? 7 kali 7. ya, kita lihat betul apa salah. 7 kali 7. Ya, betul. 7 kuadrat sama dengan 7 kali 7, hasilnya berapa? 49. 49. Kita lihat. Betul, 49. Contoh yang kedua. Berapa bentuk perkaliannya bagaimana? 9 kali 9 kali 9 kali 9. Hasilnya berapa? 81. Nah, ini untuk yang mencari perkalian kuadratnya ini. Kita lanjut contoh berikutnya.
pangkat 2 dari 64. Berapa anak-anak? 8. Ya, kita lihat betul sekali jawabannya adalah 8. Pinter ya, semua sudah bisa ini. Pinter-pinter kelas 6 sekarang. Nah, kita lanjutkan lagi contoh berikutnya. Akar pangkat 2 dari 196. Yuk, berapa? Cara cepat seperti tadi? 14. 14, karena angka depannya ini angka 1. Yang belakang 6. Nah, yang pangkat 2 yang belakangnya 6 tadi ada angka 4. Jadi jawabannya adalah 14. Betul, ini seperti contoh tadi ya yang sudah kita pelajari dari contoh. Untuk pangkat 2 ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pangkat 3. Kita ulangi contoh-contoh lagi atau langsung ke pangkat 3? Bagaimana anak-anak? Siap lanjut apa diulangi dulu? Lanjut. Lanjut. Ya, yang lain lanjut juga. Lanjut ya. Kita tinggal mengulang-ulang yang sudah anak-anak pelajari dulu. Ini pelajaran kelas 5 ya. Masih ingat ya? Nih, pelajaran pangkat 3. Kita siap-siap masuk ke pangkat 3. Masih semangat apa sudah ngantuk? Nanti sudah lapar, hampir jam 12. Bu, matematika marayak lapar ae, gak dandang barbar. Nah, semangat ya, kurang sebentar lagi selesai. Kita bertemu matematika hanya 1 minggu 1 kali, gak membunuh ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pangkat 3. Nih, perkalian antara 3 bilangan yang sama. Jadi kalau pangkat 3 itu adalah 3 bilangan yang sama. Itu dapat ditulis dalam bentuk pangkat 3. Hasil pangkat 3 dari suatu bilangan disebut bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik. Kalau pangkat 2 tadi bilangan kuadrat, kalau pangkat 3 bilangan kubik. Itu ya, atau bilangan pangkat 3. Bentuknya seperti ini. Tulisan A pangkat 3. Bentuk perkaliannya A kali A kali A. Jadi bilangannya sama, kembar semua tiga-tiganya ini ya. Kita lanjutkan. Langsung ke contoh. 3 pangkat 3. Bentuk perkaliannya bagaimana? 3 kali 3. Ya, sudah sekali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Contoh berikutnya. Bentuk perkaliannya bagaimana? Contoh yang kedua. 6 kali 6 kali 6. Betul, 6 kali 6. Hasilnya berapa? 216. Ya, kita cek apakah betul. 6 kali 6 kali 6 216. Ya, betul sekali. 6 kali 6 kali 6 216. Ya, sudah pinter-pinter semua ini ya, yang 6 pangkat 3 itu. Enteng enak ini pelajaran kelas 5. Nah, ini ada video apa lagi nih? Yuk kita tonton sama-sama. Kalau tadi video pembelajaran tentang akar pangkat 2, sekarang tentang akar pangkat 3. Nah, siap-siap berbeda. Pangkat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan dengan cepat soal-soal akar pangkat 3. Sebelum kita mengerjakan soal-soal akar pangkat 3, karena akar pangkat 3 itu adalah kebalikan dari bilangan pangkat 3, maka kita harus tahu terlebih dahulu bilangan pangkat 3 dari 1 sampai dengan 10.
Nah ini ya, jadi sebelum kita menghitung akar pangkat 3, yang harus kita tahu adalah pangkat 3 1 sampai 10. Ini harus tahu, harus hafal juga. Karena kalau nanti anak-anak sudah hafal ini, bisa lebih cepat mengerjakan akar pangkat 3 mulai dari ratusan hingga ribuan. Kita lanjutkan. Ini kita sudah siapkan bilangan pangkat 3 1 sampai dengan 10 agar kita nantinya bisa dengan mudah mengerjakan soal akar pangkat 3. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan seterusnya sampai 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, sekarang coba kita lihat akar pangkat 3 dari 125. Sekarang coba kita lihat bilangan pangkat 3 mana yang hasilnya sama dengan 125. Ternyata Berapa akar pangkat 3 dari 125? Hasilnya adalah 5. Kita lanjutkan, betul apa? 5. 125 itu adalah hasil dari 5 pangkat 3. Maka akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Ya, betul ya. Jadi jawabannya 5. Sekarang coba kita lihat contoh yang berikutnya. Akar pangkat 3 dari 729. Contoh yang kedua, berapa hasilnya? 9. Ya, ada ya tulisannya di situ, kita tinggal lihat, tinggal baca. Jawabannya adalah 9. Betul. Kita lanjut Kembali lagi. kita lihat video. Maka yang harus kita lakukan pertama bisa Ada yang sudah bisa menjawab ini. Akar pangkat 3 dari 4096. Sebelum kita 16. berapa? 16. 16. Nah, pinter, semua sudah bisa. Kita cek. Betul apa salah? 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kemudian beri garis pemisah. Kemudian kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya 4. Kita lihat bilangan pangkat 3 mana yang hasilnya 4 atau yang hasilnya 4, bilangan berapa? Ini ya, 4, hanya ada 1. Berarti mendekati, jawabannya 4. tapi tidak boleh lebih. Di sini ada 1 dan di sini 8. ada 8. Nah, yang kurang 8 dari ini itu. ternyata lebih besar daripada 4. Maka kita ambil Nih, ada 1 dan 8. Jadi kita ambil yang terkecil, tidak boleh melewati 4. Jadi kita ambil angka 1. angka yang lebih kecil, yaitu 1. Nah, 1 ini adalah hasil dari 1 pangkat 3. Maka kita tulis di sini 1. Langkah berikutnya, kita perhatikan angka yang terakhir, yaitu 6. Karena angka terakhirnya adalah 6, maka kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya 6. Ya, ini dia, 216. 216 hasil dari 6 pangkat 3. Maka kita tulis di sini 6. Jadi akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16. Betul. Ya, tadi yang sudah menjawab 16, betul ya. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Akar pangkat 3 dari 54.872. Ada yang sudah bisa? Puluhan ribu, 54.872. Kita ambil nilai 3 angka ke belakang, kita ambil dulu. Terus kita lihat 54 ini yang mendekati 54 angka ini. 27 ke 64, tidak boleh melebihi 54. Jadi kita masukkan angka berapa yang pertama? Ya, angka 3. Betul, angka 3. Kemudian yang belakang. Nah, angka 2. Yuk, jadi jawabannya berapa? Ada yang sudah menemukan? 38. Kita lihat 38 ya. Betul apa belum?
Langkah pertama, kita pisahkan 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kemudian kita beri garis pemisah. Selanjutnya kita cari akar pangkat 3 dari 54. Kita lihat di sini bilangan pangkat 3, mana yang hasilnya 54 atau yang mendekati. Tapi tidak boleh lebih dari 54. Di sini 1, 8, 27, 64. Nah, 64 ini lebih besar daripada 54. Maka kita ambil angka yang lebih kecil, yaitu 27. Nah, 27 itu hasil dari 3 pangkat 3. Maka kita tulis di sini 3. Langkah selanjutnya, kita lihat angka yang terakhir, yaitu 2. Kemudian kita cari bilangan pangkat 3, mana yang hasil terakhirnya adalah 2, yaitu ini dia, 512. 512 itu adalah hasil dari 8 pangkat 3. Maka di sini kita tulis hasilnya 8. Ya, betul sekali ya. Jadi jawabannya adalah 38. Tuh, anak-anak. Diberi contoh lagi, satu lagi ya. Nah, ratusan ribu. Siapa yang sudah bisa? Kalau ratusan ribu ini tetap kita ambil 3 angka dari belakang. Yang mendekati 185. Tidak boleh lebih, berarti berapa? 5. Depan nanti angka 5. Belakang sendiri angka 3. Nah, jawabannya jadi berapa? 57. Yo, 50. 50 berapa anak-anak? 57. 57. Kita lihat betul apa salah jawaban kita. Ini angkanya lebih besar lagi, tapi yang pertama pangkat 3. Saya percepat ya, Dan supaya tahu jawabannya. ya 3. Ada 100. Betul, 57. Tuh, berarti anak-anak sudah pintar semua, sudah bisa menghitung dari bilangan terkecil sampai ratusan ribu, malah cepet tadi ya. Kuncinya anak-anak harus hafal pangkat 3 ini di samping ini. Harus punya catatan. Kalau belum hafal, punya catatan ini dibaca, lama-lama nanti akan hafal. Kalau belum hafal pangkat 3 ini, menghitung cepatnya ini pasti juga akan kebingungan. Piro yo mong yo lali aku. Nah, usahakan punya catatan sendiri untuk ini agar lama-lama anak-anak menjadi hafal. Ini kita lanjut lagi berikutnya. Contoh. Tuh, sudah ada jawabannya ini apa ini? Akar pangkat 3 dari 8. Kecil ini angkanya. Berapa? 21. Akar pangkat 3 dari 8. Ini jangan dijawab dulu, bukan 21 jawabannya. Akar pangkat 3 dari 8. 2. Yo, 2 ya. Yo, coba kita lihat. Pak Dio tadi menjawab 2. Betul 2 apa tidak? Betul. Karena 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya adalah 8. Oh, angka kecil loh, malah mudah. Tadi ratusan ribu langsung bisa menjawab loh. Masa angka kecil nggak bisa. Terus selanjutnya, akar pangkat 2 dari 200, akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari 216. Kecil lagi. Berapa? 6. Betul. Nah, ini ada yang sudah muncul 21. Berarti ini akar pangkat 3-nya berapa? Ini ditulis berapa akar pangkat 3-nya kalau jawabannya 21 ini? Berarti ya 21 kali 21 kali 21. Hasilnya berapa hasilnya? Ini akar pangkat 3-nya kita tulis berapa? 9.221. Kita lihat 9.261. Ini contoh mencari akar pangkat 3. Nah, sudah selesai.
Lanjut lagi apa kita akhiri anak-anak? Sudah ya, kita akhiri. Sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti belajar bersama hari ini, belajar matematika bersama. Terus semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Untuk matematika ini nanti akan ada beberapa soal latihan. Latihan soalnya hanya ada 5. Nah, hanya 5, mudah. ABC-an bisa. Nah, mudah sekali. Untuk soal-soalnya itu nanti akan saya bagikan linknya melalui grup WhatsApp. Jadi anak-anak tinggal mencari jawaban, memilih jawaban yang betul, tinggal kirim. Nah, untuk tugasnya nanti setelah saya kirim link segera dikerjakan, langsung selesai hari ini juga ya, karena hanya 5 soal. Nah, untuk belajar hari ini ada yang ditanyakan, yang belum jelas tadi yang mana, bisa kita jelaskan lagi. Apa sudah paham semua ya? Kita tadi kan hanya mengulangi saja tentang apa yang pertama tadi. Pertama tadi kita belajar tentang apa? Penjumlahan bilangan bulat. Nah, penjumlahan, pengurangan, terus perkalian dan Pembagian. ya, terus apa lagi? Pangkat 2 dan pangkat 2. Ya, akar, pangkat 2 dan pangkat 2. Terus yang terakhir tadi Pangkat ya, akar pangkat 3 dan pangkat 3. Nah, itu anak-anak ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari ini nanti bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa, sampai bertemu lagi di hari yang sama, tetap hari Rabu ya untuk matematika. Anak-anak harus tetap semangat dan teman-teman yang belum bisa mengikuti bisa diajak bergabung bersama. Seperti ini ada teman yang sudah gabung ya bersama, tidak hanya 1 orang, 2 boleh, 3 boleh. Yang penting sudah mengikuti belajar semua. Nah anak-anak terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.